lalu aku pindahkan alam ke dalam hatiku, barulah aku kembali melihat cahaya ilahi meliputi alam. Cahayanya hanya boleh dipandang oleh zat rahasiaku. Apabila aku menyatu dengan zat rahasiaku tanpa takwil, tanpa hujah, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memahami waktu dan ikatannya. Sekarang marilah kita merenung bersama serta menghayatinya ungkapan perasaan dari sufi yang mabuk dan tenggelam dalam perenungannya tentang Allah Subhanahu wa ta'ala. Ilmu yang akan kami sampaikan ini adalah ucapan yang timbul dari rasa yang terdalam. Ucapan ini tidak akan terucap kecuali oleh mereka yang benar-benar dan tenggelam di dalam cintanya ilahi Rabbi. Ungkapan ini juga tidak akan terucapkan kecuali bagi mereka yang mabuk kasih bersamanya. Soal, apakah kita tidak boleh mengikutinya atau mempelajarinya? Jawab, tentu saja diperbolehkan, namun ada batasannya. Kamu tidak akan boleh mengambil untaian kata-kata ini kecuali kamu mengambilnya sebagai bahan perenunganmu, yaitu untuk menumbuhkan kecintaanmu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan untuk menghayati kebesarannya, keagungannya, kemuliaannya, rahmat dan kasih sayangnya. Betapa Allah itu sangat mencintai hamba-hambanya yang selalu ingat kepadanya dan merenung akan keagungannya, lalu mengakui akan kelemahan dirinya sendiri. Harus diingat, tidak boleh ilmu ini atau ilmu manapun juga yang sedang kalian pelajari dijadikan alat untuk berdebat dengan orang lain, sebab akhir dari setiap perdebatan adalah permusuhan. Jadi itu sangat tidak baik, karena orang yang terjun ke dalam dunia tasawuf harus memiliki niat yang bersih. Di samping itu, dia harus melewati makam pertama, yaitu tobat, lalu masuk ke makam wara, dilanjutkan ke makam zuhud, naik ke makam fakir, sabar, tawakal, dan ridho. Setelah itu akan masuk ke makam yang lebih tinggi lagi, yaitu makam mahabbah. Pada makam inilah pintu akhir dari perjalanannya menuju rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini makam yang paling tinggi yang dapat dicapai oleh seorang sufi. Dengarkanlah ini. Ilmu ini bagus digunakan saat-saat kalian hendak mau bertafakur, agar lebih mengenal siapakah dirimu dan siapakah kita ini di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan akhirnya akan memunculkan kesadaran demi kesadaran tentang dirimu dan tentang Tuhanmu. Silakan didengarkan menggunakan handset, boleh didengarkan sambil duduk, berbaring, asalkan menurutmu itu nyaman dan tidak akan mengganggu konsentrasimu. Seorang sufi berkata tentang rahasia waktu dan ikatannya, usiaku bertambah begitu aku mengarungi detik demi detik, dan setiap helaan nafas di dunia ataupun di akhirat. Apabila aku keluar dari ruang dan menghabiskan perjalanan dalam kurun waktu yang panjang, kemudian kembali lagi, apakah akan ada perubahan bagi usiaku? Aku berpikir, pasti orang-orang yang tidak merasakan kurun waktu panjang yang dapat dihitung itu tidak akan menganggap sesuatu yang tidak terlihat
Mereka akan menghitung usiaku berdasarkan waktu yang mereka lihat, sehingga waktu yang dihitung oleh mereka adalah waktu dari saat aku keluar dari ruang dan waktu hingga aku kembali lagi. Apabila aku menjadi tua karena perjalanan itu, maka penuaan itu dianggap sebagai percepatan proses penuaan yang tidak dapat difahami oleh mereka. Sebabnya di dunia banyak orang-orang yang tidak merasakan perjalanannya. Apabila aku tetap muda, aku akan menjadi heran, kecuali perjalanan itu tidak menggunakan fisik atau jasad. Tetapi apabila menggunakan batin dan waktu dalam perjalanan itu, aku merasakan lebih cepat jika dilihat pada waktu sesungguhnya, maka aku tidak menjadi heran. Aku melihat waktu adalah kekuatan yang tidak dapat aku tahan. Dia menggilasku sehingga aku memiliki masa lalu, masa kini, dan masa yang akan datang. Apabila aku dapat melampaui waktu sehingga tiba di masa depan, namun aku sadar bahwa aku tidak akan dapat menembus lebih dari batas usiaku, Tuhan telah menentukan batasnya yang mustahil aku hindari. Namun apabila aku ingin terbang menuju masa depan, aku hanya menanggalkan ragaku untuk melampauinya dan terbang menuju masa depan dengan ruhku, kemudian kembali kepada raga dan hidup di masa yang sedang dijalani. Ruh yang terbang itu aku sebut harapan dan mimpi. Tuhan yang akan menentukan apakah yang dilihat olehnya akan terwujud atau tidak. Karena aku percaya apa yang dilihat dan diharap oleh mukmin pasti terjadi. Tidak ada yang meleset dengan firasat mukmin, dan tak ada yang tidak mungkin dengan mimpi yang benar. Waktu menyentuhku begitu aku tercipta, karena sebelum ruh ditiupkan ke dalam ragaku, aku berada di alam tanpa ruang dan waktu, di mana pada masa itu aku merupakan sesuatu yang belum bisa disebut. Sebagaimana bunyi firman-Nya yang artinya, bukankah pernah datang kepada manusia waktu dari masa yang ketika itu belum merupakan sesuatu yang dapat disebut. Al-Quran Surat Al-Insan ayat 1. Waktu adalah maha karyanya, Allah yang ada di segala ruang dan waktu, yang tidak terikat oleh keduanya. Aku tahu dan sadar bahwa hanya dengan keberadaan waktu aku bisa mengetahui bahwa Allah penciptaku sendiri sebelum segala sesuatunya tercipta. Dan hanya dengan waktu aku mengetahui bahwa aku tidak berdaya setelah segala sesuatu pada diriku tercipta. Dulu sewaktu aku kecil di atas kursi, aku didatangi lintasan pikiran yang selalu penuh dengan tanda tanya dan berkata, sebelum makhluknya ada, maka sang pencipta itu sendiri yang ada. Tetapi sebelum sang pencipta itu ada, siapakah yang ada? Lintasan pikiran yang tidak layak ini datang untuk menguji apakah hambanya bisa mengenali ketuhanan Allah atau tidak. Sungguh pertanyaan yang tidak perlu dijawab, karena aku sudah tahu bahwa tidak ada siapapun sebelum sang pencipta. Karena dia tidak diciptakan, tidak ada sekutu baginya, dan Rabbku tidak diciptakan sebagaimana makhluk diciptakan. Aku seperti orang menutupi benda miliknya, kemudian dia berkata kepada dirinya sendiri, apakah benda yang ditutupi itu? Jawabnya adalah terdapat pada kalimat
sebelum Sang Pencipta ada. Kalimat itulah yang mengindikasikan bahwa lintasan itu sedang mengatakan bahwa Rabbku terbelenggu oleh waktu yang diciptakannya sendiri, dan itu sesuatu perkara mustahil. Sebab aku sadar bahwa Allah lah pengendali waktu, dan waktu tidak mengendalikannya. Allah yang awal dan yang akhir. Allah ada selamanya, dengan atau tanpa waktu ciptaannya. Pada saat waktu belum tercipta, maka kata atau ungkapan kalimat sebelum dalam pertanyaan tersebut adalah sesuatu yang aneh. Sebab waktu tidak mengikat Allah, sehingga tidak layak jika dikatakan waktu telah dahulu ada sebelum Allah ada. Jika waktu ada sebelum Allah ada, maka ada yang menciptakan Allah. Karena tidak mungkin Allah tiba-tiba begitu saja. Tiba-tiba datang lagi lintasan di dalam pikiranku dan berkata, lalu siapakah yang menciptakan waktu? Atau waktu yang menciptakan Allah? Atau yang menciptakan Allah adalah yang menciptakan waktu? Lintasan pikiran ini berusaha mengecohkan diriku, sehingga kemudian aku berpikir bahwa Allah yang kusembah adalah Tuhan pencipta yang tidak pernah diciptakan. Allah yang menciptakanku adalah Tuhan yang pernah sendirian tanpa ciptaannya, tanpa waktu yang diciptakannya, tanpa penanya yang menuliskan istilah awal dan akhir. Dialah pencipta segala sesuatu, dan selain segala sesuatu yang diciptakannya adalah Dia saja. Tidak ada selain Dia sebelum segala ciptaannya diciptakan. Dialah Rabb yang Esa. Tidak ada sekutu baginya, tidak beranak dan diperanakan. Tidak akan pernah ada satupun yang menandinginya. Sesungguhnya waktu dicipta untuk makhluk yang Dia ciptakan. Waktu tidak memberi kemanfaatan kecuali kepada makhluknya. Rabbku dapat ada tanpa waktu yang diciptakannya. Setelah waktu diciptakan dan setelah Allah dikenal sebagai yang awal dan yang akhir, Dia tetap ada tanpa terikat waktu. Dan sebagaimana keberadaannya yang tersaksikan pada ciptaannya, Tuhan pun hadir di segala waktu. Hal itu tidak mustahil bagi Dia yang menguasai waktu. Demi masa, sesungguhnya makhluk itu terikat waktu, dan Allah lah penguasa waktu yang mengulur dan mempersingkat waktu. Setelah aku tahu itu, maka datanglah sebuah sinaran cahaya yang dimana cahaya itu belum pernah aku melihat sebelumnya. Bahkan akal dan pikiranku tidak mampu memberikan kiasan tentang keindahan cahaya tersebut. Ilmuku pun tidak mampu menjangkau keindahannya. Tiba-tiba Dia membuka kesadaranku dan berkata, aku adalah hijab yang diam di antara segala gerak. Aku bersaksi bahwa Allah meliputi menguasai segala hal dalam diri hambanya. Tidak ada yang lepas dari genggamannya. Kusaksikan dengan pandangan lahirku bahwa makhluk adalah bukan Allah, dan aku pun tidak dapat mengungkapkan pandangan batinku, karena aku tidak memiliki kelayakan untuk mengemukakan pandangan tersebut. Kekuasaan Allah meliputi bagian terluarku hingga bagian terdalam batinku. Walaupun demikian, aku bukanlah Dia. Aku adalah makhluknya sebagai manifestasi perbuatan, kekuasaan, dan kemampuannya. Dan Allah adalah pemilik perbuatan, kekuasaan, dan kemampuan yang sempurna dan tak terhingga.
Pada saat aku melihat segala hal pada diriku adalah gerakannya, aku tersadar, kemudian melihat bahwa selama ini diriku terhijab. Hijaban ini telah menyebabkan aku melihat bahwa diri ini tidak digerakkan oleh Allah, dan ucapanku ini hadir dalam kefanaanku. Yang terlihat dalam hijaban hanya semata wilayah terluar yang meliputi diriku, langit dengan gugusan bintangnya, dan bumi dengan hamparan tanah dan samudranya. Sementara wilayah terdalam, yakni batinku dan alam gaib, seringkali tidak tersaksikan. Jika hijab yang menutupiku dari wilayah terdalam dihilangkan, maka akan tampak olehku bahwa diri ini adalah hijab yang tidak menghijab, bahwa diri ini adalah sesuatu yang menyaksikan dirinya sendiri, sehingga sampai aku kepada esensi diri ini. Dalam penyaksian tersebut, aku melihat bahwa diri ini bukanlah sesuatu yang hilang bersama hilangnya wilayah luar ataupun dengan wilayah dalam. Bahkan keadaan diri ini menjadi lebih nyata setelah hilangnya kedua wilayah tersebut. Dalam penyaksian ini, aku melihat bahwa diriku adalah sesuatu yang terdiam, seumpama kain hijab yang diam karena angin tidak meniupnya. Tatkala Allah menghendaki agar aku bergerak, sehingga kemudian bergerak. Tetapi dalam penyaksian, setelah hilangnya kedua wilayah tersebut, aku tidak melihat dirinya bergerak sedikit pun. Aku telah lepas dari ikatan ruang dan waktu yang ikut hilang bersama wilayah dalam dan wilayah luar. Untuk melihat gerakan dirinya, maka aku harus terikat oleh ruang dan waktu dan memasuki salah satu dari kedua wilayah tersebut yang tidak bebas atau dibatasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenyataan ini membuatku merasa bahwa diri ini seakan tidak kemana-mana atau tidak bergerak. Aku hanya menyaksikan kepada citra diri yang tidak bergerak dan bukan kepada realita diri yang bergerak. Aku melihat bahwa esensi diriku bukan diri yang bergerak, tetapi diri yang tidak bergerak. Seakan-akan aku seumpama matahari yang planet-planet berputar mengelilinginya. Tubuhku, pikiran, alam semesta, serta segala sesuatu selain diriku adalah sesuatu yang bergerak di sekitarku. Setelah penyaksian tersebut, aku melihat dua hal sebagai berikut. Yang pertama, esensi diriku berada dalam ruang dan tidak bersatu dengan ruang. Esensi tersebut adalah zatku, sementara ruang bukanlah diriku. Jika tanpa dikuasakan oleh penguasa ruang dan waktu, maka mustahil ruang dapat menguasaiku dan aku menguasai ruang. Yang kedua, aku memang terikat oleh waktu, tetapi waktu bukanlah diriku dan aku bukan sang waktu. Dalam kesadaran sebagai hijab, aku yang melihat ke wilayah terdalam tidak lagi melihat diri ini sebagai hijab. Aku tidak lagi menyaksikan wilayah dalam atau wilayah luar, tetapi menyaksikan sesuatu yang tidak dapat dilihat lagi kecuali diriku sendiri yang telah larut, seperti gula yang larut ke dalam air, tinggallah manisnya semata. Inilah pandanganku dalam diamku saat merenung tentang diriku dan Tuhanku. Dan berkata lagi sufi itu, aku masuk dalam diamku dan aku mencoba merenung perkataan Allah meliputi segala sesuatu.
Mereka berkata, alam menjadi dalil wujudnya Allah. Aku pandang pada alam, Allah tidak kelihatan. Mana mungkin ada kekuatan alam mempamer wujud Tuhan? Bukankah Allah tidak memerlukan alam? Dia yang zahir dan dia yang batin, dia yang awal dan dia yang akhir. Lalu aku pandang ke dalam hatiku, zat rahasiaku diterangi rahasia ilahi. Kemudian aku pandang kepada alam, barulah aku melihat cahayanya meliputi alam. Aku pandang lagi kepada alam, cahayanya kembali terhijab dari pandanganku. Lalu aku pindahkan alam ke dalam hatiku, barulah aku kembali melihat cahaya ilahi meliputi alam. Cahayanya hanya boleh dipandang oleh zat rahasiaku. Apabila aku menyatu dengan zat rahasiaku, tanpa takwil, tanpa hujah, tanpa terka, tanpa ulasan, tanpa kupasan, tanpa huraian, hanya yakin dan larut di dalam keyakinan bahwa aku tidak terpisah daripada zat rahasiaku, barulah dapat aku saksikan cahayanya tanpa rupa, tanpa warna, hanya jeliran di dalam yakin. Sesungguhnya cahaya engkau yang aku pandang. Apa jua yang nyata bila aku halakan pandangan ke sana, daku tidak melihat wujud di situ, hinggalah aku halakan pandangan ke dalam hatiku, barulah aku melihat cahayamu meliputi alam. Dan aku pun panjatkan doa, ya Allah, ya Tuhanku, angkatkan tabir hijab agar daku senantiasa melihatmu. Tatkala engkau hadir dalam nyata ataupun samar, tetapkan penglihatanku kepadamu. Ambillah pandangan majasi ini, kurniakan daku cahayamu sebagai penglihatan, agar tidak ada yang daku pandang, melainkan engkau jua yang kelihatan.